Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata. Pengertian: aplikasi pengolah kata adalah suatu aplikasi atau program pada komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan terhadap kata maupun dokumen. Aplikasi pengolah kata atau biasa juga disebut dengan word processor digunakan pada saat mengetik dokumen. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah memberikan tugas untuk mencari contoh-contoh aplikasi pengolah kata beserta kelebihan dan kekurangannya. Mungkin contoh-contoh yang Bapak tampilkan sekarang adalah contoh-contoh yang juga kalian tulis pada tugas sebelumnya. Beberapa contoh aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, Lotus Word Pro, Notepad, EZ Word, Corel Word Perfect, Star Office Writer, Abi Word, Open Office Writer, Atlantic Word Processor, Keyword, Leaks, WPS Writer, Air4U. Ya, untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin dapat kalian lihat pada tugas-tugas yang telah kalian kerjakan dan dapat pula kalian cari secara mandiri melalui internet. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan lebih menjelaskan ke salah satu aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Office Word. Microsoft Word merupakan salah satu jenis aplikasi yang banyak digunakan oleh user untuk mengolah kata. Microsoft Word ini dibuat oleh perusahaan Microsoft Corporation. Microsoft Word merupakan bagian dari paket aplikasi Microsoft Office. Jadi, aplikasi Microsoft Office di dalamnya termasuk aplikasi Microsoft Word. Word memiliki konsep what you see is what you get. Artinya, apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Jadi, apa yang kalian lihat pada lembar kerja Microsoft Word, setelah kalian print juga akan tercetak seperti yang kalian lihat. Kemudian, berdasarkan pengalaman Bapak selama menggunakan aplikasi Microsoft Word, kelebihannya yang pertama mudah digunakan atau user friendly. Yang kedua, banyak fitur-fitur yang mempermudah pengguna seperti fungsi shortcut atau kombinasi tombol untuk fungsi tertentu. Hyperlink ini untuk menghubungkan dengan file atau laman web. Kemudian equation ini untuk memasukkan rumus matematika. Kemudian simbol untuk memasukkan simbol-simbol tertentu. References, fitur ini biasa digunakan untuk membuat daftar pustaka, daftar isi maupun daftar-daftar yang lain. Mail merge, biasanya ini digunakan untuk membuat surat yang penerimanya banyak. Untuk lebih mempermudah, biasanya kita menggunakan fitur mail merge. Kemudian, salah satu kelebihan dari Microsoft Word yang Bapak juga sukai yaitu aplikasi ini tersedia untuk versi smartphone. Jadi, jika kita menggunakan HP Android, kita juga dapat menginstal aplikasi Word. Tetapi untuk kekurangannya, yang pertama penggunaan memori lebih banyak. Hal ini disebabkan karena banyaknya fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word. Kemudian ini yang sangat penting sebenarnya karena aplikasi ini berbayar. Jadi aplikasi ini untuk digunakan sebenarnya harus dibeli terlebih dahulu. Tetapi saat ini pada saat kita membeli
komputer atau laptop baru biasanya sudah disertai dengan aplikasi Windows dan Microsoft Office yang include dengan harga komputer atau laptop tersebut. Tetapi jika hal tersebut tidak masuk dalam harga laptop atau komputer, maka kita harus membayar lebih untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, cara membuka aplikasi. Yang pertama, klik Start, kemudian ketik Word, kemudian klik aplikasi Word, lalu klik blank dokumen untuk membuka lembar kerja baru. Untuk memudahkan kalian memahami cara membuka aplikasi, silahkan perhatikan video berikut ini. Langkah-langkah membuka aplikasi Microsoft Word, yang pertama yaitu klik Start. Start di sini terdapat pada sudut kiri bawah. Setelah diklik, langkah selanjutnya yaitu ketik Word. Jadi langsung pada keyboard kita mengetik Word. Setelah itu akan muncul hasil pencarian. Di sini ada beberapa Word, ada aplikasi lain Word. Yang kita pilih di sini yaitu aplikasi Word. Ya, yang berada di sini kita klik. Setelah itu klik blank dokumen untuk membuka lembar kerja baru. Oke. Seperti inilah tampilan lembar kerja Microsoft Office. Selanjutnya, bagian-bagian lembar kerja pada Microsoft Office Word. Ada 12 bagian pada lembar kerja Microsoft Office Word. Yang pertama Workspace, selanjutnya Ribbon, Quick Access Toolbar, Title Bar, Window Management, Tab Management, Scroll Bar, terdiri dari horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Kemudian Ruler, yang terdiri atas horizontal ruler dan vertical ruler. Selanjutnya status bar, lalu page view, kemudian account insert, dan terakhir text cursor. Kita langsung lihat bagian-bagian ini pada aplikasi Microsoft Word. Bagian yang pertama yaitu Workspace atau biasa juga disebut dengan lembar kerja. Jadi bagian ini merupakan bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Jadi, tulisan-tulisan yang terdapat pada bagian ini, itulah yang akan tampil pada saat dokumen kita dicetak melalui perangkat printer. Bagian yang kedua yaitu Ribbon. Ribbon merupakan bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word yang biasanya berisi tombol-tombol perintah. Pada umumnya, Microsoft Word memiliki 10 menu utama, yaitu File, Home, Insert, Design, Layout, Preference, My Links, Preview, View, dan Help. Masing-masing menu ini memiliki tombol-tombol perintah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk fungsi tombol-tombol perintah akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar merupakan bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang akan sering kita gunakan. Bagian ini dapat kita tambah atau kurangi sesuai dengan tombol-tombol perintah yang akan kita gunakan. Bagian selanjutnya yaitu Title Bar. Merupakan bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Contohnya, dokumen yang saat ini sedang terbuka dapat diketahui dengan nama file dokumen 2. Bagian
kelima yaitu kontrol jendela. Pada bagian ini terdapat 4 buah tombol. Ribbon Display Option berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Minimize berfungsi untuk mengalihkan Microsoft Word ke mode latar belakang pada taskbar. Untuk menampilkan kembali, kita tinggal mengklik aplikasi Microsoft Word yang ada pada taskbar. Kemudian, Restore Down untuk mengubah tampilan lembar kerja Microsoft Word menjadi kecil, atau Maximize menjadi penuh, layar penuh. Dan Close berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Bagian keenam yaitu tab manajemen. Tab manajemen adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Bagian yang ketujuh yaitu scroll bar. Scroll bar di sini terdapat dua. Yang pertama, horizontal scroll bar untuk menggeser dokumen ke kanan dan ke kiri. Pada saat ini, scroll barnya untuk horizontal tidak tampil karena lembar kerja Microsoft Word secara horizontal semuanya tampil. Bagian lembar kerja tidak ditampilkan secara utuh pada horizontal, maka otomatis horizontal scroll bar akan muncul pada bagian di bawah seperti ini. Jadi kita dapat menggerakkan scroll bar horizontal ke kanan dan ke kiri untuk melihat tampilan lembar kerja ke kanan dan ke kiri. Sedangkan untuk vertical scroll bar untuk melihat tampilan ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, ruler merupakan bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan garis bantu. Ruler ada dua, yaitu vertical ruler yang berada pada sebelah kiri ini, seperti penggaris, dan horizontal ruler yang berada pada bagian atas, juga seperti penggaris. Bagian ke-9 yaitu status bar. Status bar merupakan bagian dari Microsoft Word yang berfungsi menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi pada lembar kerja. Misalnya di sini ada page 1 of 1, berarti kita berada pada halaman 1 yang terdiri dari satu halaman. Misalnya, kalau kita buat lebih banyak, sekarang kita berada di halaman 2 dari 2 halaman. Kalau kita naikkan ke atas, berarti kita berada di halaman 1 dari 2 halaman. Kemudian Word di sini berfungsi untuk menghitung jumlah kata yang ada pada lembar kerja. Contohnya ini terbaca bahwa sudah ada 5 kata. Kemudian ini versi bahasa yang digunakan. Di sini kita bisa ubah ke bahasa Inggris dan Indonesia atau Inggris untuk United States dan lain sebagainya. Kemudian bagian ke-10 yaitu page view. Ya,
bagian ini tadi yang saya gunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Selain itu juga di sini ada pilihan untuk read mode atau tanpa menu seperti ini, cuma ada teks untuk membaca. Kemudian tampilan print layout, ya, tampilan print layout itu berarti tampilan inilah yang akan ditampilkan pada saat dokumen ini dicetak. Kemudian ada tampilan web layout, jadi ini tampilan versi web layout. Kemudian di sini ada tombol zoom out atau tanda kurang untuk memperkecil. Kemudian ada tombol zoom in untuk memperbesar. Di sini ada zoom levelnya sekarang 100% atau dapat kita klik untuk mengubah 200 atau 75 atau yang lainnya. Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil kita juga dapat menggeser bagian yang ada di tengah antara zoom out dan zoom in. Kemudian bagian ke-11 yaitu Account and Share. Account and Share ini merupakan fitur terbaru dari aplikasi Microsoft Word yang terkait dengan lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen akun pengguna. Jadi setelah kita login menggunakan akun kita pada Microsoft Word ini, dokumen yang kita buat di komputer dapat pula kita akses pada HP atau smartphone yang terkoneksi dengan akun kita ini. Kemudian kita juga dapat membagikan dokumen kita langsung dengan orang lain. Dan bagian terakhir yaitu text cursor, biasanya berkedip dan berbentuk garis lurus. Ini menandakan posisi teks akan tertulis pada saat kita menekan keyboard. Jadi misalnya kalau saya letakkan di sini teks kursornya dan saya mengetik keyboard, maka teks akan tampil sesuai dengan posisi kursor tersebut. Itulah 12 bagian dari lembar kerja Microsoft Word. Kemudian tugas untuk materi pada video pembelajaran ini, yang pertama, catat dengan lengkap materi yang disampaikan pada video pembelajaran ini. Yang kedua, foto catatan kalian dan kirim melalui chat pribadi pada aplikasi WhatsApp. Ya, jadi materi yang Bapak tampilkan tadi itu beberapa Bapak ambil dari sumber-sumber ini. Jadi ada dari website makinrajin.com, kemudian Wikipedia, dan advernesia.com. Itulah tadi materi dan tugas untuk pertemuan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerja dan dikirim melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.